Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube Autumn Tabibito. Nah, hari ini aku mau ceritain pengalaman pertamaku ke dokter gigi di Jepang. Hayo, siapa di antara kalian ini yang jarang pergi ke dokter gigi? Aku sebenarnya salah satunya sih. Jadi pas di Indonesia itu, aku tuh nggak ke dokter gigi kalau giginya itu nggak ada masalah. Kalau gigi nggak sakit ya nggak usah ke dokter gigi gitu. Padahal kan yang benar tuh harusnya 6 bulan sekali ya rutin ke dokter gigi itu. Jadi beberapa bulan yang lalu tuh suami aku bawa aku ke klinik dokter gigi di daerah Okayama. Nah, tujuannya biar bisa tahu kalau ada gigi yang rusak dan mulai ini sih, pengennya mulai rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali rencananya. Nah, jadi klinik ini tuh lumayan bagus ya. Dia tuh punya resepsionis yang lancar berbahasa Inggris dan dokternya juga bisa sedikit bahasa Inggris. Tapi kan aku bareng suami aku dan kebetulan suami aku tuh lumayan bahasa Jepangnya, dia tuh ngerti dan jadinya dokternya itu malah ngomong bahasa Jepang. Tapi untungnya ada suami aku yang bantu nge-translatein sih. Mungkin dokternya juga lebih nyaman kali ya ngomong pakai bahasa Jepang dibanding pakai bahasa Inggris. Sebelum dicek oleh dokter, aku diminta untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, yang diisi itu berupa data-data pribadi seperti nama, alamat tempat tinggal, kemudian dari riwayat kesehatan, terus pengen treatment apa yang diinginkan, dan apakah mempunyai asuransi kesehatan atau tidak. Nah, berbicara tentang asuransi kesehatan, di Jepang itu ada namanya asuransi kesehatan nasional, atau kurang lebih itu mirip dengan BPJS di Indonesia. Nah, asuransi ini tuh dimiliki oleh penduduk Jepang dan penduduk non-Jepang dengan syarat harus memiliki visa di atas 3 bulan untuk tinggal di Jepang. Nah, asuransi ini tuh pembayarannya gimana? Pembayaran iuran itu setiap bulan juga tergantung dengan income masing-masing. Benefitnya apa? Nah, benefitnya ini yang sangat-sangat bermanfaat menurut aku karena si asuransi ini mengcover 70% dari biaya pengobatan kita dan kita tinggal membayar 30% sisanya. Jadi kalau misalnya kita sakit parah dan punya asuransi ini tuh lumayan banget bisa membantu. Kita nggak usah bayar sampai 100% biaya pengobatannya. Nah, ini tuh kayaknya nggak ada S dan K berlaku ya. Jadi, tapi kalau tadi aku ngecek, dia tuh ada beberapa pengecualian. Nah, yang pertama itu adalah pengecualiannya untuk ini. Ketika kita ke dokter kan kita diberitahu pengobatannya misalnya harus gini. Tapi kita nggak ngelakuin sesuai yang diinfokan. Nah, itu tuh kalau terjadi penyakit lanjutan atau luka atau apa itu tuh udah nggak di cover lagi karena salah dari kitanya ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada ini, luka atau sakit yang disebabkan oleh kejahatan yang disengaja atau bunuh diri. Yang ketiga itu luka atau sakit akibat bertengkar dan mabuk. Ini tuh sama sekali nggak di cover ya. Terus berikutnya tuh ada ini pemeriksaan kesehatan dan ini operasi dengan tujuan kecantikan, misalnya operasi plastik dan ini orthodontic work tuh mungkin pasang kawat gigi kali ya, karena tujuan itu untuk kecantikan, itu tuh nggak di cover. Kemudian upgrade kamar selama di rumah sakit ke private atau semi private, dan yang terakhir itu adalah luka saat bekerja. Nah, ini tuh bakal di cover oleh kompensasi pekerja atau kalau di Indonesia tuh di covernya sama BPJS-TK ya kalau nggak salah, BPJS Ketenaga Kerjaan. Nah, jadi kalau ada asuransi itu lumayan membantu sekali. Enaknya dokter gigi ini tuh ya, dia tuh pakai sistem appointment atau janji. Jadi kita tuh tinggal telepon dari sebelumnya. Misalnya kita mau hari Jumat ini nih, jam berapa? Jam 11 misalnya. Nanti dia arrange jadwalnya jam 11 buat aku gitu. Jadi kita datang ke sana jam 11 tuh dan langsung masuk ke ruangan dokter giginya. Nggak ada namanya antri-antri nunggu dulu di depan lama, nggak ada. Nah, karena aku baru pertama kali ke dokter gigi, jadi pertama kali itu si dokternya tuh pengecekan gigi dulu. Nah, kayaknya dia pertama kali itu dia ngitung jumlah gigi aku deh. Kalau kalian tahu kan jumlah gigi orang dewasa tuh 32 gigi ya. Nah, jadi kemarin itu dia tuh kayak ngecek terus nyebutin ini ada, dan asisten itu nyatet dan ini hasilnya sih. Aku tunjukin. Kelihatan jelas ya. Nah, kalau kalian lihat tuh di sini tuh ada satu yang di tanda X. Tanda X tuh artinya giginya nggak ada. Dia semua itu ada, cuma satu yang ada tanda X. Nah, setelah itu tuh aku juga disuruh rongsen gigi. Ini hasilnya.
ronsen gigi, dan ternyata kenapa gigi aku cuma 31 ketahuan di sini. Selama ini aku nggak tahu sih. Jadi bener-bener baru tahu pas ke dokter itu. Kalau kalian lihat di hasil ronsen, itu anting-anting aku. Nah, yang ini nih. Bisa dilihat itu giginya itu tumbuhnya ke samping ya, tumbuhnya miring. Nah, gigi ini tuh ya, dia tuh nggak bisa tumbuh ke bawah karena sudah nggak ada space, nggak ada tempat lagi buat dia tumbuh ke bawah nih. Udah nggak bisa kan, jadi dia tuh malah tumbuhin dalam gusi. Jadi sekarang tuh jumlah gigi aku ternyata cuma 31 karena satu itu tuh tumbuhnya di dalam gusi, tumbuhnya menyamping, miring gitu. Nah, pas tanya ke dokternya, bahaya nggak dok kalau dibiarin aja? Katanya sih nggak apa-apa karena ini tuh udah gigi yang kedua. Kalau dia masih gigi susu, itu tuh yang bahaya karena setelah gigi susu kan udah gigi lagi kan yang akan tumbuh. Nah, itu tuh yang harus dikeluarkan, mungkin ya dikeluarkan atau dicabut. Kalau sekarang mah nggak apa-apa katanya, tidak bermasalah. Ternyata ya, selain gigi yang hilang satu tadi, gigi geraham aku juga bermasalah. Katanya ada karies di gigi geraham aku yang sebelah kanan. Nah, tapi nggak langsung ditambal sih pas itu. Katanya nanti 1 bulan lagi dateng buat ngecek kalau kariesnya berbahaya, baru akan ditambal pas itu. Nah, habis itu tuh gigi aku dibersihin, karena giginya itu diangkat, dibersihin, dan dilakukan flossing. Nah, kalau kalian ke dokter gigi buat check up dan giginya nggak ada masalah, biasanya mereka akan ngebersihin gigi kalian. Kayak suami aku, dia tuh kali ini udah kunjungan kedua ke sana dan belum ada masalah sih. Dan semoga nggak ada masalah. Jadi dia tuh cuma menerima bersih-bersih gigi. Itu bersihin gigi, bersihin karang gigi, dan flossing. Setelah sebulan, aku pergi lagi ke dokter giginya untuk ngecek karies atau lubang gigi aku. Nah, pas diperiksa kata dokternya sih nih kariesnya udah lumayan parah dan sebaiknya ditambal aja. Aku kaget sih. Aku tuh gak nyangka gigi aku bakal berlubang karena di permukaannya tuh rata kayak gigi normal lainnya dan gak ada rasa sakit. Kalau dulu pas kecil kan kalau gigi berlubang tuh sakit kan, itu bener-bener gak sakit, jadi gak ada gejala yang nunjukin kalau aku tuh punya lubang gigi. Nah, jadi akhirnya terakhir itu dibor bukannya, bukan kayak diangkat, dibuka. Dibuka aja kelihatan dalamnya tuh berlubang dan ternyata lubangnya udah cukup besar, udah cukup parah. Nggak tahu karena udah lama dan baru ketahuan sekarang, jadi ya lubangnya udah sempat membesar dan akhirnya ditambal oleh si dokternya. Nah, setelah ditambal tuh dokternya ngomong kalau misalnya nanti giginya sakit atau tambalannya bermasalah, datang lagi aja ke sini. Nah, ini pasti bagian yang kalian tunggu-tunggu. Berapa sih biaya pengobatan giginya? Nah, untuk yang treatment yang pertama itu lebih mahal karena aku ada ronsen gigi lagi. Jadi biar ronsen kayaknya lumayan mahal deh. Yang pertama kali itu tuh kena biaya 4.100 yen. Sedangkan untuk yang treatment kedua yang tambal gigi itu tuh kenanya lebih murah. Kenanya tuh 2.890 yen. Nah, itu tuh udah pakai asuransi sih. Jadi kalau nggak pakai asuransi ya jatuhnya lebih mahal. Aku nggak tahu sih kalau dibandingin dengan pengecekan gigi di Indonesia tuh beda jauh nggak ya harganya. Aku ingat tuh terakhir ke dokter gigi buat tambal gigi tanpa bersih-bersih, hanya tambal doang, 200.000 per gigi. Nah, jadi kalau kalian tahu berapa pengecekan gigi di Indonesia, komen di bawah ya, biar bisa kita bandingkan harganya dengan di sini. Nah, sekian cerita pengalaman aku ke dokter gigi di Jepang. Semoga kalian menikmatinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!